Rohman, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, kode kelas 03 PPKE 001, ingin membuat video praktik pembelajaran atau micro teaching. Video ini dibuat untuk kepentingan tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Herdi Ismanjaya, SPD MHCT. Seharusnya praktik mengajar kali ini dilakukan langsung bersama Bapak Herdi di dalam kelas, akan tetapi kondisi pandemi saat ini mengakibatkan kita membuat praktik mengajarnya di rumah masing-masing. Untuk teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran. Assalamualaikum. Pagi anak-anak, kali ini kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian karena sudah berhasil menyelesaikan sekolah di tingkat sekolah dasar dan sekarang kalian sudah memasuki jenjang SMP. Bapak harap kebiasaan dulu ketika di SD jangan dibawa ke SMP. Seperti contoh datang terlambat dan absensi bolong-bolong. Untuk itu, semakin tinggi tingkatan pendidikan seorang, maka penilaian dari guru pun akan semakin berbeda-beda. Oleh karena itu, Bapak harap kehadiran kalian sangat penting. Belajar. Oke, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Siapkan. Sebelum mengajar kita berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jika Bapak panggil nama kalian, kalian tidak bersuara atau mengangkat tangan selama Bapak panggil 3 kali, Bapak akan tandai nama kalian, bahkan Bapak bisa melaporkan kehadiran kalian. Bisa dipahami? Ya. Ibdanu, Ya, berapa? Muhammad Sahrul, Ya, berapa? Gunawan, Ya, berapa? Dendi, Ya, ya. Sulis. Siapa ya Pak? Bapak sudah mengecek, alhamdulillah hadir semua. Sekarang kita memasuki kepada materi inti, yaitu mengenai. Oke, kali ini kita akan memasuki pada bab pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam bab pertama, kita akan membahas yang pertama perumusan dasar negara. Yang kedua adalah penetapan dasar negara.
semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Namun pada pertemuan ke-1 kali ini kita hanya akan membahas yaitu tentang perumusan dasar negara. Untuk penetapan dan semangat para pendiri bangsa kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Ada yang tahu makna perumusan itu seperti apa? Udah no? Bisa? Tapi perumusan itu maknanya apa? Ya, bisa terancang, bagus. Terus siapa lagi yang bisa? Merumuskan bisa cara atau proses atau tahapan. Jadi ketika ibarat kalian mengerjakan soal matematika pasti memerlukan rumus atau cara kan? Itu sama saja dengan menyelesaikan. Artinya dalam membuat rumusan dasar negara pun ada tahapan dan proses yang harus dilalui dalam membuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun rumusannya, yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI itu apa? BPUPKI adalah Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibuat oleh Jepang. Pada awalnya Jepang datang ke Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Namun pada kenyataannya Jepang justru mengkhianati bangsa Indonesia dengan cara Jepang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Jepang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Jepang melakukan tindakan-tindakan perbuatan asusila terhadap perempuan-perempuan bangsa Indonesia. Ketika Jepang mulai merasa tertekan oleh sekutu, maka Jepang mulai merealisasikan janjinya kepada Indonesia dengan membentuk suatu badan yaitu BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI dalam bahasa Jepang itu disebut apa? Coba. Betul. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai. Terus ada yang tahu BPUPKI didirikan kapan? BPUPKI didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Ketuanya siapa? Ada yang tahu? Ketuanya adalah KRT Rajiman Widjodiningrat. Nah, dan wakilnya ada yang tahu? Wakilnya bukan orang Indonesia tapi orang Jepang langsung, yaitu Ichi Bagase. Nah, dan jumlah anggota BPUPKI ada yang tahu berapa orang? Sahrul, jumlahnya berapa? Saya tidak tahu, Pak. Abi, berapa Abi? Jumlah anggotanya yaitu
Supomo. Dan yang ketiga siapa? Soekarno. Berarti orang yang terlibat dalam proses pembuatan BPUPKI itu ada 3 orang kan? Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan beberapa pendapat dan masukannya terhadap sidang pertama. Ada yang tahu masukan dari Muhammad Yamin itu apa saja? Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima adalah keadilan. Menambah pemahaman dan segi keilmuan kalian dalam memahami perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint. Silakan Anda simak, Anda pahami, dan bila perlu Anda menulisnya. Dan jika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan kepada Bapak. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu dasar negara itu apa? Ebi, coba. Dasar negara itu Pancasila. Iya. Maksud dasar negara itu apa maksudnya? Boleh, bagus. Kenapa? Landasan ide. Nah, dasar negara bisa landasan suatu bangsa untuk memahami atau memenuhi segala perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh negara tersebut. Ibarat kalian membuat rumah, jika dasarnya nggak kokoh, rumah tersebut akan runtuh atau enggak? Runtuh. Seperti halnya dasar negara kita, jika dasar negara kita tidak kokoh atau tidak kuat, maka akan dipastikan negara kita juga akan hancur. Karena untuk menghancurkan suatu bangsa kita sangat mudah. Alasannya kenapa? Karena bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika dasarnya saja tidak kuat, maka insya Allah 1 tahun atau beberapa tahun kemudian negara kita akan hancur. Bisa kalian lihat ini gedung apa? Gedung Pancasila. Gedung Pancasila. Ada yang pernah mengunjungi gedung Pancasila? Gedung Pancasila adalah saksi dan monumen bahwa dasar negara kita pernah dibuat di situ. Tepatnya waktu dulu Jalan Pejagon Jakarta. Sekarang diganti namanya menjadi Gedung Pancasila. Sekarang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Pertamanya, Jepang meyakinkan bangsa Indonesia bahwa ia akan memberikan janji kemerdekaan. Namun dia mengkhianatinya sampai akhirnya dia merealisasikan janjinya tersebut dengan membentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama yaitu Jepang menjanjikan bahwa ia
Himuci menunjuk KRT Rajiman sebagai ketua dari BPUPKI. Silahkan kalian amati suasana sidang BPUPKI. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira dari gambar tersebut para tokoh Indonesia itu sedang apa? Coba satu orang aja bisa menyimpulkan. Sahrul bisa? Ya. Abi coba. B. Kalau fotografi itu lagi kayak membahas dasar negara. Iya. Jadi deh, Coba. kalau menurut Edi, Iya. apa sih BPUPK itu sidang yang merancang kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum adanya kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh tersebut melaksanakan sidang untuk pas hari kemerdekaan. Jadi merancang dulu. Betul sekali. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Setelah terbentuk, BPUPKI mengadakan sidang. Masa persidangannya pun ada 2 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Dan persidangan yang kedua yaitu dari tanggal 10 Agustus sampai 16 Agustus 1945. Pada persidangan pertama ada 3 tokoh penting yang berperan dalam persidangan tersebut. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, pada persidangan pertama tepatnya tanggal 29 Mei, tokoh yang pertama kali mengungkapkan landasan atau dasar negara Indonesia adalah Mr. Muhammad Yamin. Adapun pemikirannya yaitu yang pertama ada pri ketuhanan, pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri kerakyatan, dan pri keadilan. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapatkan giliran mengungkapkan landasan atau dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Juli. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pertama yaitu Jepang menjanjikan bahwa ia akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Nama lain dari BPUPKI dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Jumbi Kosakai. Kemudian Jenderal Himuci menunjuk KRT Rajiman sebagai ketua dari BPUPKI. Silahkan kalian amati suasana sidang BPUPKI. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira dari gambar tersebut para tokoh Indonesia itu sedang apa? Coba satu orang aja bisa menyimpulkan. Sahrul bisa? Ya. Abi coba. B. Kalau fotografi itu lagi kayak membahas dasar negara. Iya. Jadi deh, Coba. kalau menurut Edi, Iya. apa sih BPUPK itu sidang yang merancang kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum adanya kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh tersebut melaksanakan sidang untuk pas hari kemerdekaan. Jadi merancang dulu. Betul sekali. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Setelah terbentuk, BPUPKI mengadakan sidang. Masa persidangannya pun ada 2 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Dan persidangan yang kedua yaitu dari tanggal 10 Agustus sampai 16 Agustus 1945. Pada persidangan pertama ada 3 tokoh penting yang berperan dalam persidangan tersebut. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno.
Nah, pada persidangan pertama, tepatnya tanggal 29 Mei, tokoh yang pertama kali mengungkapkan landasan atau dasar negara Indonesia adalah Mr. Muhammad Yamin. Adapun pemikiran-pemikirannya yaitu yang pertama ada pri ketuhanan, pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri kerakyatan, dan pri keadilan. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapatkan giliran mengungkapkan landasan atau dasar negara Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Pemikiran beliau inilah yang dijadikan menjadi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Makanya setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Adapun pemikiran dari Soekarno yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun pada sidang pertama BPUPKI ini belum menghasilkan rumusan dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang biasa disebut panitia 9. Kenapa disebut panitia 9? Karena panitia tersebut beranggotakan 9 orang. Adapun ketua dari panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Bisa kalian lihat para tokoh panitia 9. Yang pertama Insinyur Soekarno, terus Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan yang lainnya. Bisa kalian lihat hasil dari panitia 9 tersebut adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kita sering menyebutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Bapak rasa segitu dulu materi yang disampaikan. Kali ini Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, dan tugas dari kelompok tersebut adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Adapun kelompoknya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Cara membuat kelompoknya yaitu kalian menghitung dari angka 1 sampai 3. Dari Alfi dulu. Selanjutnya 2, 3. Baik. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sekarang kalian bergabung bagi yang nomor 1 dengan yang nomor 1, nomor 2 dengan yang nomor 2, dan yang nomor 3 dengan yang nomor 3. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ini 3, 1, 2, 3. Langsung bergabung aja dengan kelompoknya. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah yang pertama, mengapa wakil, dicatat aja, mengapa wakil dari BPUPKI adalah orang Jepang, bukan asli orang Indonesia. Dan yang kedua, hasil dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu kan ada perubahan, yaitu dari sila pertama yaitu menjalankan kewajiban syariat Islam
kan? Nah, kenapa sekarang jadi ketuhanan yang Maha Esa? Silakan coba. Kan dalam sila pertama dahulunya menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sekarang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Waktu dulu juga sudah sempat dirubah dan dibahas. Coba kalian diskusikan dua pertanyaan tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Nanti hasil kerja kelompoknya Bapak akan memanggil tiap kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Oke, kali ini Bapak akan mulai menyuruh kalian presentasi dari kelompok nomor 3. Silakan nomor 3 maju ke depan. Perwakilannya. Bacakan perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Satri, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama, mengapa wakil dari BPUPKI orang Jepang berhasil orang Indonesia? Karena BPUPKI sendiri adalah badan yang didirikan oleh Jepang. Maka dari itu, Jepang memposisikan wakil atas dasar perwakilan dari negara tersebut. Yang kedua, soalnya itu kenapa sila pertama ditentang oleh Muhammad Hatta? Karena Muhammad Hatta menentang sila pertama yang berbunyi ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena sila tersebut menimbulkan kontroversi antar umat beragama di Indonesia. Maka dari itu Muhammad Hatta menentang sila tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1.
Silakan kalian catat tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu mencari referensi tentang penetapan dasar negara, mencari referensi Pancasila sebagai dasar negara. Nanti tugas tersebut dikumpulkan minggu depan ketika kita bertemu kembali. Bisa dipahami? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi praktik mengajar yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.